Artinya sampai detik ini sudah dipastikan bahwa tanah di situ itu tidak hanya di atas itu dan yang lain-lain masih belum berubah menjadi aset daerah. Masih belum. Belum. Kalau sekarang ini saat seperti sekarang ini ada yang menyatakan sudah punya aset, Ani bin Ajaib. Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dalman Haris dari acara San pemirsa. Kalau sebelumnya saya bicara dengan pengacaranya, hari ini saya sengaja mengundang prinsipalnya terkait dengan urusan aset di Kabupaten Bangkalan, Pasar Tanah Merah, yang hari ini sedang disidangkan dan juga ke pengadilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nama panggilannya saya sudah tahu sejak dulu, tapi biar pemirsa mengerti dan paham, perkenalkan nama lengkapnya. Nama lengkap saya Muhammad Syarifuddin Haidar. Syarifuddin Haidar. Iya. Panggil Pak Syarif ya. Pak Syarif. Pak Syarif. Pemirsa, Pak Syarif ini prinsipal yang mempercayakan kepada salah satu pengacara Kota Bangkalan, Bapak Arisan, untuk menggugat tanah pasar Tanah Merah. Sebetulnya di tanah pasar Tanah Merah itu kalau orang banyak, orang Bangkalan ini menganggap bahwa itu memang sudah menjadi hak milik dari pemerintah daerah. Kok ujuk-ujuk tahun 2023 ini ada informasi gugatan? Sebenarnya gimana ceritanya Pak Syarif? Sebetulnya kalau bicara tentang orang-orang yang mengelola pasar, bukannya tidak tahu siapa orang-orang tua kami itu, siapa tahu, termasuk tokoh-tokoh Bangkalan ini tahu. Jadi apalagi zamannya Pak Sujaki, terus bupati yang lain. Bapak saya meninggal 85. Setelah 85 berubah semuanya. 85 itu Pak Haidar. Ya, Kapolda, Pak Haidar Kapolda. Pasar itu berdiri sejak kapan Pak Syarif? Kalau berdirinya tepatnya Pasar Polowijo. Nah, perlu saya klarifikasi di sini. Tempo hari Pak Risang waktu podcast di sini kan desa lain. Padahal itu satu desa. Petra. Selatan jalan itu Petra, utara jalannya juga sama-sama satu desa. Sama-sama Petra. Yang pendirinya kakek saya, Dulbari, pada 1948. 48 Di Pasar Polowijo. Cuma PKI Pak Polo benar. Semua PKI. Madiun. Terus setelah 48 pasar itu mungkin tambah berkembang, akhirnya ada dulu sebelum saya belum lahir mungkin itu pasar hewan yang adanya di tengah sawah, termasuk desa Padurungan. Berhubung pada zaman itu banyak sapi hilang, akhirnya ada dari orang-orang untuk didirikan pasar hewan. Hanya didirikan pasar hewan di sebelah utara itu. Di yang sekarang, yang baru bangun itu. Ya. Itu tahun 40-an ya, 50-an lah. Nah, setelah pasar hewan itu semakin lama semakin berkembang, akhirnya 1974 waktu itu kakak saya kepala desanya. Kakak saya lain ibu. Tahun 1974 didirikan pasar permanen. Itu desa yang membangun apa ceritanya daerah? Tapi masih koordinasi dengan bapak saya. Enggak, yang 48 itu Pak siapa namanya mbaknya Pak Haji Abdul Muhammad Adlan alias Dulbari. Adlan Dulbari itu sebetulnya cerita dari tanah ini sebetulnya dari kakek saya. Pak Fadlan ini. Iya, Adlan ini. Ya. Turun ke anaknya yang 74 ini siapa? Pak kepala desanya ini. Sulaiman. Ini apanya Pak Fadlan? Cucu termasuk seperti saya. Cuman beliaunya sudah meninggal. Cucu ya? Iya, lain ibu dengan saya. Terus lanjut Pak Syarif. Setelah 74 pasar itu berkembang. Waktu 74 itu
semacam bentuk kerjasama dengan keluarga kami itu Berjalan ya. berjalan. Artinya keluarganya kepala desa siapa namanya dulu? Sulaiman, Pak Sulaiman ini mendapatkan sesuatu dari pelaksanaan sesuatu pasar. yang pendapatan itu tidak lain hanya untuk menghidupi guru-guru madrasah di rumah. Awalnya gitu. Awalnya. Orang nambah celaka kerja desa pasar. Iya. Artinya sering beraktivitas pasar itu, artinya hasil dari pasar itu demak juga bisa dimanfaatkan masyarakat desa. Gitu ya Pak Iya, Sarip ya. iya. Terus Pak Sarip, Waktu kakak saya Pak Sulaiman Pak itu masih Sulaiman ada gitu ya. ke bapak saya, Pak, ini kok semuanya dari pasar ini kok untuk kegiatan madrasah. Kamu jangan nyari hasil dari itu. Usaha. Usaha. Kamu jadi kelebun, jangan cari hidup di kelebun. Gitu. Jadi sampai Wasiatnya ya. wasiat 6 bulan diberhentikan sama bapak saya, Pak Sulaiman ini. Itu Pak Sulaiman 74 ya. Iya. 74. Pak Sarip, tanah itu sebetulnya sejak tahun 48 dari Pak Adlan ke Pak Sulaiman 74 setelah melakukan pembangunan pasar di situ dan mendapatkan bagi hasil untuk honor para ustadz di sana gitu ya, di Ya. madrasah sana. Itu masih belum tersertifikat, belum ada sertifikat. Belum ya? ada sampai sekarang. Belum Apa ada bukti kepemilikan pelimpahan. waktu itu Pak Sarip? Apa? Bukti kepemilikan waktu itu berbentuk apa? Berbentuk koher. 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 48 74. Iya. Setelah Yang 74, terdaftar tahun 59. Oh, terdaftar Iya. 1959. Ya, atas nama Haji Muhammad Abdullah alias Abdul Bari itu. Semua persil atas nama kakek saya itu, baik persil misalnya 60, 70, 71, 72 itu pasti semuanya nomor 20. Namanya Pak Adlan Abdul Iya. Bari ini. Jangan-jangan tidak hanya di pasar itu saja. Kalau dihitung lebih 120 titik Di daerah situ semua, Iya. di Iya. daerah Desa Petrah di ini. Desa Petrah. Jangan-jangan banyak kantor-kantor pemerintah yang berdiri di atas Betul. tanahnya ini. Waktu- Kantor apa saja di situ? Mulai dari kantor polisi, Ah. itu bapak sendiri yang menghibahkan. Kantor kecamatan, bapak saya sudah mulai sakit-sakitan, akhirnya ngomong ke saya, Bapaknya sampean itu yang namanya Pak Haidar. Pak Haidar. Arif, tolong kamu nanti teruskan niat saya. Kantor camat yang lama ini tuker dengan yang baru, yang sebelah barat, biar jadi permanen. Karena yang kantor camat lama itu punya kakek kamu juga, Oh, artinya hanya dipindah gitu ya? dipindah. Itu wasiatnya Pak Iya, Haidar. itu terakhir Pak Saat kepala desanya, Pak Camat waktu itu. Pasangan sekarang Pelajah, iya. baru berarti masih ada. Masih ada. Masih sehat pasangan ini. Nah, Pak Saat ini dengan bapak saya itu ibarat saudara kandung, saking Itu erat. tahun berapa itu? Sekitar tahun 80-an kayaknya ya. 80-an. 80-an Iya. ya. Itu 80 lebih. dari Pak Haidar. Karena bapak saya meninggal 85. Oh iya iya. Sudah Pak Saat jadi anu Sudah, gitu ya. Pak Saat 87-an kalau nggak salah itu. Oke, sampai 8 itu salah satu cerita dari tanah itu. Artinya tidak hanya tanah yang sekarang berdiri di atasnya adalah pasar. Iya. Banyak tanah-tanah yang dikelola Pak Sarip yang kakeknya namanya Pak Adlan Abdul Bari mempunyai anak Haidar. Iya. Ya Pak ya. Iya. Ya, Pak Haidar ini punya anak Pak Sarip. Saya 7 orang. 7 orang. Pak Sarip, kalau dulu kan masih ada itu apa namanya ceritanya Pak Sarip di waktu kepala desanya Pak Sulaiman itu masih ada bagi hasil kan dari ini. Dan sekarang kenapa kok sampai ada semacam gugatan ini sudah dihentikan nggak bagi hasilnya atau bagaimana? Nah, saya sendiri kurang mengerti karena yang saya tahu setelah bapak saya meninggal semuanya berubah Nah, di situ. setelah Pak Haidar Iya. meninggal, Bahkan sejarahnya pun tidak lagi disebut-sebut. nggak sebelumnya pemerintah daerah pernah melakukan rembuk nggak dengan pihak keluarga untuk bagaimana memastikan status dari tanah itu? Setiap melakukan mau mengadakan kegiatan entah itu mulai dari membuat saluran air, trotoar, pasti pamit ke orang tua saya.
Kalau sebelumnya. Sebelum waktu bapak saya. Sebelum 85. Iya. Enggak, sekarang sudah enggak. Tidak lagi, apalagi hanya sekedar saya. Kan banyak bangunan-bangunan yang baru sekarang. Iya, karena orang kan wajah-wajah baru semua. Mau sejak 85 ya, yang nggak ada komunikasi dengan pihak keluarga. Iya. Dan dari 85 itu pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan aktivitasnya, baik pembangunan, baik aktivitas pasar di sana dan yang lain-lain, sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan pihak keluarga. Betul. Apalagi hanya komunikasi, apalagi yang lain-lain komunikasi pun tidak. Komunikasi pun tidak, itu Mas Arif ya? Saya tetap selalu berbaik sangka sebetulnya. Cuman misalnya ada pihak yang mau menanyakan tentang keluarga saya, pihak ini tidak, paling jawabnya, wah tidak ada semua. Nah, jangan-jangan ada bukti penghibaan Pak Sari? Nggak ada. Dulu dari Pak Haidar atau dari Pak Abdullah? Kalau memang ada bukti, kenapa pihak Pemkab tidak menunjukkan? Ya. Wong dulu Pak yang atas pengetahuan Pak Sarip itu sampai tahun 85 itu pihak Pemda ketika melakukan aktivitas masih berkomunikasi, iya, dan pamit gitu ya. Saya begitu pasar didengar ada apa? Ada desas-desus mau dibangun. Saya ketemu Pak Tanto. Siapa Pak Tanto? Ke bagian aset. Waktu pas saya ketemu jenengan itu, terus ke Pak Nono, saya tidak mengklaim itu tanah kami. Saya menghimbau Pak, tolong kalau pasar itu mau dibangun, diperjelas status tanahnya. Kalau perlu saya bantu. Kalau enggak nantinya bakal ribut. Wah itu sudah, saya bikin surat, sudah punya aset, kata Pak Tanto. Di tahun berapa gitu? Ya sudah tahun 2000-an ya? 2019. Pak Tanto masih belum pensiun. Pak Tanto, sampai Pak Tanto. Itu rumahnya dekat Pondok Kiai Suber itu. Ya. Kabin pasarnya ya, bukan IKMD, bukan pemegang aset. Kurang tahu aku itu. Tapi sampai detik ini, seingat Pak Sarip dan keluarga dan saudara-saudaranya Pak Sarip, itu memang tidak ada sama sekali proses pensertifikatan atau proses penghibaan yang diberikan oleh ahli waris kepada pemerintah daerah. Belum. Bahkan almarhum kepala desa Petra sebelum meninggal ngomong ke saya, Kak Sarip, itu pasar mau dibangun, saya terlibat di dalamnya. Itu 9.000 tuh sampai detik ini belum berubah, masih atas nama Pak Dahlan, Abah Adran kakek sampean. Cuman saya tanda tangan aja, persil tidak saya cantumkan dulu karena biar proyeknya lancar. Silahkan saya gitu. Iya. Pak Camat menandatangani itu. Iya. Artinya sampai detik ini sudah dipastikan bahwa tanah di situ itu tidak hanya di atas itu dan yang lain-lain masih belum berubah menjadi aset daerah. Masih belum. Kalau sekarang ini, saat seperti sekarang ini, ada yang menyatakan sudah punya aset, Ani bin Ajaib. Punya bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Berarti ajaib. Karena tidak ada proses lewat ahli waris. Iya. Pak Sarip melakukan penggugatan ini apa sebetulnya ingin diharapkan Pak Sarip? Saya terus terang karena sudah sedemikian rupa, ya ganti untung. Artinya dulu yang hanya minta untuk honor dan juga aktivitas madrasah di Desa Petra, sekarang bagaimana enaknya gitu Pak Sarip? Saya pernah dulu, karena saya ini begitu meninggalnya bapak, saya ditinggali beberapa orang adik. Waktu itu saya jadi kernit mobil, amal pemekasan. Saya terbersit dalam hati saya untuk mempunyai sepetak kios di pasar itu, di atas tanahnya di sendiri atas itu. Sampai ngemis. Oh ya. Nah kalau lo tahu cerita berarti Pak. Iya. Negara ini. Ya negara bi orang-orang sekitarnya itu.
Ya, ya, ya. Apa saya ini dianggap bahaya atau gimana? Enggak, Pak Sarip, melakukan gugatan ini karena memang sejak awal memang keluarganya Pak Sarip, sepengetahuan Pak Sarip memang tidak untuk memberikan, tapi justru waktu itu, waktu zamannya Pak Sulaiman, justru bagi hasil. Hari ini justru itu tidak lanjuti dan tidak ada apa-apa terhadap masyarakat Peter, khususnya kepada keluarga. Bapak saya itu karena anaknya sudah lu bilang gini, soal lahan pasar, selama masih kepentingan orang pasar, biarkan saja. Kamu cari usaha lain. Oh gitu artinya. Tapi kalau sekiranya nanti kamu dibiarkan terlantar dengan apapun caranya, perjuangkan. Oh, ternyata berwasiat ini. Iya, karena hak. Ya. Artinya memang waktu zamannya Pak Haidar Ya. belum ada pemasrahan secara legal ya, hanya sekedar cak medhur nah hanya keng toko lilang kui geluk. Lo bagi aslina. Ada contoh kecil. Ada sepetak tanah di lahan kantor polisi juga yang masih terkait dengan keluarga kami. Itu hilang, terjual. Yang menjual? Ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya, yang jelas keluarga saya. Negara ya. Yang sekarang sedang digugat itu yang tanah yang mana? Yang dia yang pasar hewan utara jalan raya. Yang lain itu juga status tanahnya sama juga. Sama. Yang belum di. Iya. Itu berarti berapa hektar atau berapa ribu luas? Kalau dihitung secara hampir 12.000, 14.000, 24.000 semuanya. Yang termasuk yang di kantor camat segala macam. Termasuk itu. Maaf kalau saya terpaksa menyebutkan nama, termasuk pertanahan tokoh masyarakat Tanah Merah Pak Haji Jasuli, itu termasuk lahan daripada tanah ini. Iya. Ya. Artinya Malaros cerita tanah ini sebetulnya tidak bisa kalau hanya sekedar dilakukan oleh pihak Pak Sarip, karena sekarang orang-orang Pemda yang dulu terlibat masalah ini hanya Pak Saat yang ada sekarang. Pak Saat. Seandainya almarhum Kiai Fuad ada, mungkin selesai. Ya. Karena bahasanya begitu saya ngurus tanah yang hampir hilang, begitu saya muncul, loh kamu Sarip, berarti saya ini engkau ada tua, ya hedela songot diobung lada seceleng. Tanah urus, tanah dia duka pilih sejua. Menkembangan engkau menamirat hede. Oh itu apanya Ibu? Iya. Berarti ngerti cerita sampai saya waktu itu karena Pak Kiai Fuad pas ke dalam, saya sering ke rumah Pak Haji Syafi. Iya. Oke, Pak Sarip sebetulnya yang diinginkan Pak Sarip itu sebetulnya tidak mulu-mulu. Tidak mulu-mulu. Negara dan pemerintah daerah ini mestinya harus betul-betul menghargai terhadap ahli waris dan setidaknya memberikan ganti untung ya Pak Sarip. Ganti untung. Karena selama ini lalu ebret. Makanya langkah gugatan ini adalah jalan terakhir gitu ya, Pak Sarip ya. Soalnya seperti ini kayaknya Bangkalan ini. Cek lekeng Sarip paling leki letak lepot leso-leso bila lambu dia. Iya. Enggak kalau bicara hak apalagi tapi negara. hukum kan enggak tidur. Ya, kalau apalagi negara yang dihadapi Pak Sarip ini kan benih saya, benih aliman, tapi ini negara atas nama negara. Mestinya ketika bicara negara terkait dengan urusan masalah hak-hak dari masyarakatnya yang itu betul-betul tidak hanya mengada-ngada Pak Sarip ya. Itu harus betul-betul menjadi contoh untuk agar bagaimana ini diselesaikan Pak Sarip. Dan di Bangkalan ini ternyata bukan hanya itu Pak Sarip. Banyak yang jadi masalah-masalah semacam ini. Dan lo tikere pemain. Kalau moga-moga nanti setelah Pak Sarip ini berlanjut dan lain-lainnya yang lain juga ikut beres ke KP mudah-mudahan. Kalau di lebih-lebih lahan SD, saya termasuk pelaku. SD, puskesmas. Karena saya kontraktornya waktu itu. Oke, Pak Sarip sebagai ahli waris dari Pak Haidar ada anaknya Pak Padlan, ya Pak Padlan Abdul Bari, anaknya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman anaknya Pak Adnan Abdul Bari. Dan ini sebetulnya warkah tanah ini bercerita dari tahun 48 sampai 59 ke 70.
kembali ke karena takut ada kesalahpahaman di sini tentang Pak Sulaiman. Ini kan dengan saya lain ibu. Nah, jadi ada haknya masing-masing. Ya. Takut ada pihak-pihak, wah ini kenapa kau tidak dimasukkan? Artinya ini kan juga bagian dari ahli waris semua. Iya. Dan mereka semua juga tidak dihubungi kan? Sudah. Enggak, maksudnya tidak dihubungi oleh pemerintah. Tidak. Artinya jangan-jangan hanya Pak Sarip saja yang tidak dihubungi. Yang lain juga dihubungi enggak kan? Enggak. Oh, berarti sudah rembek ya? Iya. Mas rembek antara semua di Pak Sarip. Oh iya. Sampai memaksakan penuh ke saya. Semua. Anak-anaknya Pak Sulaiman, baik yang lain ibu atau yang lain-lain itu. Oke, Pak Sarip silakan, apa yang ingin disampaikan terhadap harapannya Pak Sarip? Ini adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh Pak Sarip untuk bagaimana tanah itu betul-betul negara dalam konteks ini tidak sembarangan memperlakukan tanah kepada ahli waris. Sampai detik ini bahkan Abang pun loloh amin. Itu terjadi sejak tahun 85. Pak Sarip ya. Iya. Harapannya dan apa yang ingin disampaikan Pak Sarip kepada pemerintah daerah terkait dengan persoalan masalah ini tentang tanah itu, meskipun itu yang hari ini yang digugat hanya di atas tanah yang di atas tanah yang baru ya, pasar yang baru, sebetulnya yang status yang sama itu masih banyak. Perlu saya perjelas di sini, status tanah yang baru itu bentuk bangunan letter U itu sebetulnya bukan bentuk U, Y. Ke belakang Tanahnya, iya. Aslinya. Bangunannya. Oh, iya. Bentuk Y. Urusan bangunannya. Dan sekarang Pak Sarip yang ingin disampaikan kepada pemerintah, PJ sekarang bupatinya bukan orang Bengkeran. Artinya barangkali PJ hari ini itu setelah mendapatkan ceritanya Pak Sarip nanti karena memang ini kewajiban negara Pak Sarip, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu secara norma bagaimana negara ini dijalankan. Barangkali Pak Sarip ingin menyampaikan berapa PJ Bupati Bangkalan. Harapan saya yang jelas ingin segera dapat solusi terbaik, baik untuk Pemkab Bangkalan sendiri, baik bagi keluarga kami. Oke. Itu saja. Itu Pak Sarip ya. Iya. Mirza, ternyata urusan masalah aset di Kabupaten Bangkalan ini tidak baik-baik saja gitu. Dari SD, dari pasar, dari banyak ya, termasuk juga aset yang tidak bergeraknya. Katanya Pak Arisan, sekarang sedang bergerak kemana-mana. Kalau bicara masalah aset, pemerintah Kabupaten Bangkalan sal-sal dan amburadul. Dan hari ini yang masuk ke dalam gugatan pengadilan dan sudah sedang dalam proses pasar tanah merah yang digugat oleh Pak Sarip, ahli waris dari pasar itu. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dan nggak usah membela kalau yang salah. Kalau pemerintah daerah betul-betul teledor dalam konteks masa ini, akui teledor. Nggak usah melawan sesuatu yang sebetulnya dari ketedorannya sendiri. Mudah-mudahan semua ahli warisnya mendapatkan manfaat dari ini semua dan segera mendapatkan solusi. Dan ini sebetulnya selesai dengan kebijakan pemerintah daerah sebetulnya. Nggak perlu untuk berurusan dengan hukum kalau memang ada goodwill politik dari pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.